Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Kita masih pada di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kita masuk di subtema 3, energi alternatif. Nah, di subtema 3 ini kita akan masuk di pembelajaran 1 dan 2. Untuk muatannya yaitu yang pertama ada IPA KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kurung angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang ketiga ada bahasa Indonesia KD 3.4, yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Lalu ada PPKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada SBDP KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan teks petunjuk membuat kincir angin. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan cara menyanyikan lagu diiringi ketukan dan intonasi. Oke, langsung saja kita masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu muatan IPA KD 3.5 dan 4.5, mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Nah, energi alternatif ini juga dibilang lebih ramah lingkungan, dan juga sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, sumber energi alternatif ini meliputi seperti contoh energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biofuel. Nah, oke, yang pertama kita masuk terlebih dahulu yaitu energi matahari. Panas matahari ini dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya.
Nah, panel surya ini biasanya dapat ditemui di PLTS. Gunanya yaitu mengubah energi matahari menjadi energi gerak. Nah, yang selanjutnya yaitu energi panas bumi atau geothermal. Nah, energi geothermal ini gunanya yaitu untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Panas bumi ini digunakan untuk memanaskan air. Nah, uap air ini yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada energi angin. Nah, energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau dalam kurung turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, yang selanjutnya ada energi air. Nah, air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Lalu energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, maka semakin besar pula listrik yang akan dihasilkan. Oke, energi alternatif yang selanjutnya yaitu ada energi gelombang laut. Nah, gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator ini dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, yang terakhir untuk energi alternatif yaitu ada energi biofuel. Nah, biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan biji jarak yang dapat diolah menjadi biofuel. Nah, kita masuk di muatan IPS kali ini yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah tumbuhan jarak. Seperti pada gambar berikut ini, buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak jarak juga termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh pemanfaatan buah jarak. Nah, untuk pemanfaatannya yaitu yang pertama, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu ada banyak industri kecil yang mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Lalu industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Nah, dengan adanya tumbuhan jarak ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh pada gambar ini, salah satu pemanfaatan buah jarak yaitu sebagai bahan bakar kendaraan untuk alternatif pengganti solar atau bahan bakar minyak yang lain. Nah, oke, selanjutnya kita masih di pembelajaran yang ke-1, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu mempraktikkan teks petunjuk untuk membuat kincir angin. Nah, di sini ada gambar kincir angin yang terbuat dari kertas. Pertama, bahan-bahan atau alat-alatnya yaitu kertas origami, gunting, paku payung, dan yang terakhir sedotan atau batang kayu kecil. Nah, langkah-langkahnya atau langkah kerjanya, yang pertama yaitu lipatlah kertas di bagian diagonalnya.
Lalu yang kedua, pada bagian tengah pertemuan diagonal, buatlah lubang kecil sebagai sumbunya. Langkah ketiga, potonglah kertas menurut garis diagonal yang telah kamu buat dengan gunting. Lalu potonglah hingga setengah atau mendekati lubang kecil. Dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai melukai tanganmu. Langkah yang keempat yaitu tekuklah bagian yang telah digunting ke arah sumbu dan rekatkan menggunakan stapler. Kemudian tusukkan paku payung di bagian sumbu. Lalu langkah yang kelima, tempelkan sedotan di belakang kincir menggunakan paku payung. Maka kincir anginmu kini sudah siap untuk dimainkan. Itulah tadi langkah-langkah untuk membuat kincir angin dari kertas origami. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Nah, salah satu contohnya energi adalah air. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air seperti untuk mandi, minum, dan mencuci. Nah, manusia juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Lalu manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Nah, yang selanjutnya ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama ada mencuci dan membilas secara tepat. Nah, biasanya dalam ini adalah mesin cuci, merupakan salah satu pemakan energi dalam kapasitas besar di rumah. Maka, gunakanlah mesin cuci tersebut jika diperlukan. Dan penggunaan pengaring pakaian pada mesin cuci juga harus dibatasi. Pakaian kita akan tetap kering jika dijemur di bawah sinar matahari, karena matahari ini termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Lalu yang kedua, pastikan perangkat elektronik dan listrik sudah terputus. Nah, salah satu sarana penting kita yaitu dalam menghemat energi adalah tombol off pada semua perangkat elektronik. Pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tersebut sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, yang ketiga, meredupkan listrik melalui lampu. Maksudnya di sini adalah kita harus memanfaatkan sinar matahari sebisa mungkin dan membatasi penggunaan lampu. Pastikan mematikan semua lampu yang tidak digunakan dan tidak menyalakan lampu jika tidak ada seorang di ruangan itu. Lalu yang keempat, mengurangi konsumsi air. Nah, pemakaian air dalam rumah tangga juga bisa kita kurangi, misalnya dengan mematikan keran air saat sedang mensikat gigi, atau saat sedang mencuci tangan, atau juga saat hendak mencuci baju. Nah, yang terakhir yaitu memperbaiki ventilasi. Selain mesin cuci, AC atau air conditioner atau pendingin ruangan adalah pemakan energi yang cukup besar. Maka hidupkanlah AC jika benar-benar diperlukan. Maka hawa sejuk alami rumah itu bisa kita peroleh dengan cara memperbaiki sirkulasi udara. Maka ada baiknya jendela dan pintu rumah kita itu sebaiknya dibuka saat pagi dan sore hari, dan hindari membuka pintu dan jendela pada siang hari, karena ini dapat mengundang hawa panas dari luar rumah sehingga akan masuk ke dalam rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu
kita masuk di muatan SPDP, yaitu menyanyikan lagu diiringi ketukan dan intonasi. Nah, dalam menyanyikan sebuah lagu, tidak harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada saja, akan tetapi juga bisa diiringi ketukan dan intonasi. Nah, ketukan adalah suatu tanda bagi tempo dalam lagu agar tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Biasanya untuk ketukan ini bisa kalian gunakan dengan cara menepukkan tangan kalian dalam bernyanyi. Nah, sedangkan intonasi adalah penekanan tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan buku tematik 4B halaman 85. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2 bagian A dan bagian B, dan nomor 5. Lalu tugas yang kedua masih di buku yang sama, buku tematik 4B, itu halaman 90 sampai dengan halaman 91. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Oke, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.